Bayangkan benda yang begitu kuat hingga bisa mencabik-cabik atom-atom tubuhmu dalam sepersekian detik. Benda ini melesat tanpa suara di antariksa, tidak punah, tidak hidup, terjebak di antara keduanya. Jika monster menakutkan ini bergerak menuju bumi, kita akan hancur. Benarkah? Para astronom menemukan objek antariksa yang cepat dan kuat yang melesat melintasi galaksi Bima Sakti dengan kecepatan lebih dari 177.000 km per jam. Itu lebih cepat dari roket yang pernah kita buat. Objek luar angkasa yang aneh ini dijuluki bintang zombie. Itu karena ia merupakan sisa dari sebuah bintang yang sudah lama mati, tapi masih terus bergerak. Bintang zombie ini sejenis objek yang disebut magnetar. Bola super kecil dan sangat berat seukuran kota, tapi lebih berat dari matahari. Hal ini menjadikannya salah satu objek paling padat di antariksa. Hanya lubang hitam yang lebih padat. Magnetar juga memiliki medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet yang dimiliki si zombie 100 triliun kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnetnya begitu kuat sehingga jika mendekati bumi, ia bisa memusnahkan semua kartu kredit di planet ini hanya karena daya magnetnya. Dan kita nggak bisa belanja lagi. Ditambah lagi jika seseorang terlalu dekat dengan magnetar, sekitar 965 km, magnetar bisa menarik atom-atomnya, dan dia nggak bisa belanja lagi. Untungnya magnetar ini berada sangat jauh dan nggak mendekati kita. Ketika pertama kali ditemukan, jaraknya sekitar 15.000 tahun cahaya dari bumi. Jarak yang sangat jauh, jadi kamu nggak perlu khawatir atom-atommu akan hancur. Astronom pertama kali menemukan magnetar zombie pada tahun 2008. Dan karena hanya ada sekitar 30 magnetar yang diketahui di galaksi kita, penemuan ini sangatlah langka. Para ilmuwan menggunakan teleskop luar angkasa seperti Hubble dan Gaia untuk mengamatinya. Dari situlah mereka tahu magnetar itu bergerak jauh lebih cepat dari dugaan. Sekarang para astronom coba mencari tahu bagaimana bintang zombie ini bisa bergerak begitu cepat. Awalnya mereka menduga bahwa seperti magnetar pada umumnya, yang satu ini lahir ketika bintang raksasa meledak dalam supernova dan inti yang tersisa menjadi bintang neutron yang sangat padat. Menurut teori mereka, hal itu bisa saja terjadi di dekat sesuatu yang disebut sisa supernova HB9. Hal ini masuk akal karena sebagian besar magnetar terbentuk dengan cara ini. Tapi saat melacak pergerakannya, mereka mendapati bintang zombie itu bergerak terlalu cepat dan ke arah yang salah, sehingga nggak mungkin berasal dari HB9. Mereka menelusuri jalurnya hingga ribuan tahun ke masa lalu, dan tetap nggak bisa menemukan bintang yang meledak atau gugus bintang yang mungkin menjadi tempat asalnya. Artinya, para ilmuwan kini memiliki satu misteri lagi. Dari mana bintang zombie ini berasal, dan bagaimana ia terbentuk? Salah satu penjelasannya adalah ia berasal dari katai putih, yang merupakan sisa inti bintang yang lebih kecil seperti matahari setelah kehabisan bahan bakar. Biasanya, ketika katai putih meledak, ia akan hancur total. Tapi dalam situasi yang langka, alih-alih meledak, katai putih bisa saja runtuh ke dalam dirinya sendiri dan berubah menjadi bintang neutron. Bintang neutron ini kemudian menjadi magnetar. Cara yang nggak biasa dalam pembentukan magnetar ini juga memberi petunjuk tentang misteri lain, semburan radio cepat atau FRB. FRB merupakan kilatan energi radio yang sangat cepat dan kuat dari antariksa dalam. Sebagian FRB berasal dari galaksi yang sangat tua, sehingga seharusnya nggak ada lagi bintang yang meledak. Tapi jika magnetar bisa lahir dari katai putih yang runtuh, itu bisa menjelaskan bagaimana FRB masih bisa terjadi. Bagaimanapun, mempelajari cara magnetar terbentuk bisa membantu kita menjelaskan berbagai peristiwa aneh dan dahsyat di alam semesta. Tapi, sejauh ini penyelidikan masih terus dilakukan dan belum ditemukan jawabannya. Bintang zombie yang melesat di antariksa bukanlah satu-satunya misteri yang belum terpecahkan. Suatu saat, kamu mungkin akan menjumpai salah satunya saat menjelajah alam semesta. Wujudnya nggak terlihat. Pada jarak 700 juta tahun cahaya dari bumi, ada sebuah lubang. Sebuah kekosongan yang hanya memiliki sedikit galaksi. Daerah ini berbentuk bola dengan lebar sekitar 330 juta tahun cahaya. Ribuan galaksi Bima Sakti bisa muat di sana. Itu adalah Boötes Void, yang misterius di rasi bintang Boötes. Masuk akal. Galaksi tampak seperti jaring-jaring raksasa.
Sebagian besar merupakan bagian dari struktur panjang yang disebut filamen. Filamen-filamen itu berkelok-kelok di antariksa dan ketika bertemu, mereka membentuk daerah dengan konsentrasi galaksi yang tinggi. Daerah inilah yang kita kenal sebagai gugus galaksi. Namun di antara gugus-gugus dan untayan tersebut, ada ruang kosong atau void sangat besar yang hampir nggak berisi galaksi. Void semacam itu mengisi hampir 80% alam semesta yang bisa diamati, dan kebanyakan berukuran sangat lebar, dari 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Boötes Void adalah salah satu yang paling masif. Ia bahkan dijuluki super void. Para astronom menduga ia merupakan gabungan beberapa void yang lebih kecil. Tapi apa yang bisa menyebabkan area kosong raksasa seperti itu muncul? Alasannya mungkin terletak pada asal-usul alam semesta. Pada masa-masa awal pembentukannya, semua materi di alam semesta masih sangat rapat. Para astronom bahkan mengira kalau alam semesta itu seperti sup yang seragam. Namun tak lama kemudian fluktuasi kuantum mulai mendistribusikan materi ini. Beberapa area menjadi lebih padat dan tarikan gravitasinya menjadi lebih kuat. Area ini mulai mencuri materi dari area yang kurang padat. Hal ini membuatnya menjadi lebih padat dan terus menarik lebih banyak materi. Pada saat yang sama, kumpulan materi yang lebih kecil mulai menjauh dari pusat dan membentuk galaksi. Jika mengunjungi gugus bintang Palomar 5, kamu akan melupakan semua hal tentang void, super void, dan bahkan bintang-bintang zombie. Sebaliknya, kamu harus konsentrasi untuk bertahan hidup, karena di sana ada lebih dari 100 lubang hitam yang bersembunyi di tengah gugus bintang. Lubang-lubang hitam itu gak hanya diam, mereka sedang bekerja membentuk gugus tanpa henti. Palomar 5 adalah gugus bintang yang terletak sekitar 80.000 tahun cahaya dari kita. Biasanya, gugus seperti ini padat dan rapat dengan bintang-bintang yang bergerombol. Tapi, Palomar 5 berbeda. Gugus ini menyebar dan memiliki ekor bintang yang membentang sepanjang 30.000 tahun cahaya. Ekor yang indah ini disebut aliran pasang surut. Bintang-bintangnya seperti tumpah dari gugus, menciptakan sungai cahaya yang panjang. Aliran pasang surut seperti ini sangat langka dan sulit untuk dipelajari. Gugus bola seperti ini sudah sangat tua, bahkan ada yang hampir sama tuanya dengan alam semesta itu sendiri. Tapi, Palomar 5 juga menonjol karena satu-satunya gugus yang kita ketahui masih memiliki aliran pasang surut. Dan lubang hitam di dalam gugus itu mungkin penyebabnya. Lubang-lubang hitam itu menarik bintang-bintang di dalam gugus, mengacaukan orbitnya dan melontarkannya keluar gugus. Apakah seperti ketapel? Entahlah. Bintang-bintang inilah yang membentuk aliran pasang surut. Seiring waktu, semakin banyak bintang yang dilontarkan. Palomar 5 memiliki lebih banyak lubang hitam dari yang diperkirakan. Sekitar 20% massa gugus ini terdiri dari lubang hitam. Lebih dari 100 lubang hitam, masing-masing sekitar 20 kali massa matahari. Tentu saja Palomar 5 nggak akan bertahan selamanya. Dalam waktu sekitar 1 miliar tahun, gugus ini akan hancur. Pada saat itu, semua bintang akan lenyap dan hanya menyisakan lubang hitam. Lubang-lubang hitam ini akan mengitari Bima Sakti, seperti bayangan dari gugus yang pernah ada. Meskipun gugus ini cukup menakutkan, ada hal lebih menyeramkan lagi yang bisa kamu lihat. Bumi, beku dan sendirian, diasingkan ke ruang angkasa. Jupiter, satu-satunya planet tersisa yang mengorbit matahari. Bukan, ini bukan premis untuk film bencana. Ini salah satu skenario nyata yang dieksplorasi oleh para ilmuwan dalam simulasi terbaru mereka. Kali ini, ancamannya bukan pembengkakan matahari atau asteroid raksasa yang menghantam planet-planet seperti bola bowling. Ancamannya lebih tenang, dan mungkin sudah dalam perjalanan. Penelitian terbaru meneliti konsekuensi potensial dari bintang yang melintas terlalu dekat. Tabrakan dengan bintang yang melintas bisa membuat planet-planet bertabrakan, terlempar ke ruang angkasa, atau mengacaukan orbitnya sehingga menyebabkan perubahan iklim. Apa itu bintang yang melintas atau seberapa besar kemungkinannya? Bintang melintas adalah bintang biasa seperti matahari yang bergerak mengelilingi Bima Sakti. Karena semua yang ada di ruang angkasa selalu bergerak, kadang-kadang bintang berpapasan satu sama lain. Biasanya itu bukan masalah besar.
Tapi jika bintang berada sangat dekat, gravitasinya bisa menarik planet-planet seperti Neptunus. Tarikan kecil itu perlahan-lahan bisa mengubah gerak planet-planet seperti riak yang menyebar ke seluruh sistem. Para ilmuwan mempelajari pertemuan ini karena meskipun jarang terjadi, pertemuan ini bisa berdampak besar selama jutaan tahun. Peristiwa ini membantu kita memahami pergeseran orbit planet dan bagaimana pergeseran itu membentuk masa lalu bumi. Bahkan, sebuah teori menyatakan pertemuan semacam ini 56 juta tahun lalu menyebabkan perubahan iklim yang besar ketika suhu bumi naik hingga 7,8 derajat Celcius hanya dalam waktu beberapa ratus ribu tahun. Lonjakan suhu yang sangat besar mengubah kehidupan di bumi, menyebabkan evolusi beberapa spesies dan menyebabkan spesies lainnya punah. Meskipun mustahil untuk membuktikan peristiwa ini di masa lalu, kita tahu bahwa peristiwa seperti ini dapat mengacaukan orbit bumi dalam jangka panjang. Bagaimana dengan masa depan? Sejauh ini kita tahu tata surya akan berpapasan dekat dengan bintang lain bernama Gliese 710 dalam waktu 1,3 juta tahun lagi. Gliese bergerak menuju kita dan diproyeksikan akan melintas dalam jarak 1,5 triliun kilometer dari matahari. Jaraknya tidak akan cukup dekat untuk melontarkan planet-planet, tapi ia masih bisa mengirimkan komet es dari awan Oort ke arah kita, seperti anak kecil iseng melempar bola salju tanpa melihat. Mungkin ada yang kena, mungkin juga tidak. Namun dalam penelitian terbaru, para ilmuwan ingin mengeksplorasi skenario yang lebih ekstrim. Bagaimana jika sebuah bintang melintas lebih dekat lagi, misalnya hanya 15 miliar kilometer dari matahari? Jarak tersebut sekitar 100 kali jarak bumi matahari. Dari sudut pandang kita, jarak itu hampir tidak terbayangkan. Tapi di ruang angkasa, jaraknya hanya sekitar 1 bahu saja. Mereka melakukan ribuan simulasi jangka panjang yang mencakup 5 miliar tahun masa depan tata surya kita. Dan ternyata tidak butuh waktu lama. Satu tabrakan dekat saja sudah cukup untuk mengganggu planet-planet luar, seperti Neptunus, dan memicu reaksi berantai gerak lambat yang merembet ke dalam. Seiring waktu, dorongan lembut itu bisa membuat seluruh sistem menjadi kacau, efek kupu-kupu kosmik yang sesungguhnya. Kabar baiknya, dalam skenario terburuk sekalipun, dalam 95% simulasi, lintasan itu tidak perlu dikhawatirkan, dan semua planet tetap berada di tempatnya. Namun, dalam 5% sisanya, bencana demi bencana terjadi. Korban paling sering dalam simulasi ini adalah Merkurius. Hampir separuh dari semua skenario yang tidak stabil, Merkurius berada di jalur yang akan membawa Merkurius langsung ke matahari. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan bintang kita. Jadi planet ini sangat rentan terhadap dorongan gravitasi, baik dari planet-planet gas raksasa maupun dari gangguan getaran ke dalam setelah dilewati bintang. Ketika Merkurius berputar mengelilingi matahari, kalian mungkin berpikir semua planet akan tamat, tapi tidak selalu demikian. Kadang-kadang sistem menyerap kehilangan dan menstabilkan kembali, seperti orkestra yang terus bermain meskipun ada pemain biola yang terjatuh dari panggung. Lucunya, Merkurius sudah memiliki orbit yang kacau, yang paling melengkung dan miring di antara semua planet besar, dan beberapa penelitian sudah memperkirakan kejatuhannya ke matahari di masa depan tidak bisa dihindarkan. Venus memiliki peluang yang sedikit lebih baik dalam skenario yang kacau ini. Venus tidak terlontar atau ditelan matahari sesering Merkurius, tapi tetap saja jauh dari kata aman. Seringkali ketidakstabilan terjadi setelah Merkurius bergerak menyimpang dan mengganggu orbit Venus, sehingga Venus mengalami tabrakan dengan Bumi atau Mars. Bahkan tanpa gangguan dari bintang-bintang, simulasi jangka panjang menunjukkan kemungkinan kecil tapi nyata bahwa Venus pada akhirnya bisa bertabrakan dengan Bumi hanya dengan melihat cara Jupiter mempengaruhi Merkurius. Tabrakan Venus-Bumi akan mengakibatkan kedua planet hancur total. Nasib yang sama menanti Mars. Menurut simulasi, sekitar 0,3% kasus, Mars akan terlempar keluar dari tata surya atau bertabrakan dengan planet lain. Mars lebih kecil dan lebih ringan daripada Bumi dengan gravitasi yang lebih lemah, yang membuatnya lebih mudah terlempar dari jalurnya. Yang menarik adalah, dalam beberapa kasus di mana Mars hilang, Bumi seringkali berhasil tetap berada di tempatnya. Jupiter adalah juara kelas berat di tata surya, pemilik sabuk awan yang membanggakan. Berkat ukurannya yang besar dan gravitasinya yang kuat,
Jupiter bertindak seperti jangkar, menjaga segala sesuatu yang lain tetap terkendali. Ada 392 skenario dari 12.000 simulasi di mana semua planet lenyap, kecuali satu planet, dan Jupiter adalah planet terakhir yang bertahan. Pengaruhnya yang menstabilkan membantu mencegah planet-planet yang lebih kecil keluar jalur, dan dalam beberapa kasus bahkan membantu sistem pulih setelah terjadi gangguan. Saturnus meskipun tidak terlalu besar, tampaknya merupakan mitra setia Jupiter. Namun, model-model menunjukkan ketika Saturnus menggeser orbitnya secara tiba-tiba, ia dapat mengirimkan riak gravitasi yang dikenal sebagai resonansi sekular langsung ke bagian dalam tata surya, menyenggol orbit planet-planet seperti Bumi dan Mars. Terakhir yang paling rentan adalah Uranus dan Neptunus. Berada di tepi tata surya, kedua planet ini paling mudah terlepas dan dalam banyak simulasi, keduanya terlontar seluruhnya. Kehilangan itu mengirimkan riak gravitasi ke dalam, mengganggu planet-planet lainnya selama jutaan tahun. Bahkan pergeseran kecil sebesar 0,1% pada jarak orbit Neptunus bisa membuat seluruh tata surya tidak sinkron. Keseimbangan gaya gravitasi akan bergeser, memaksa Jupiter dan Saturnus untuk menyesuaikan diri, yang akan mendorong gangguan ke arah planet-planet bagian dalam, mengacaukan semuanya. Hal ini membawa kita pada pertanyaan besar, bagaimana dengan Bumi? Meskipun sebagian besar model simulasi membuat Bumi tidak tersentuh, sekitar 0,2% simulasi berakhir dengan Bumi bertabrakan dengan planet lain, Venus, atau terlempar ke matahari. Dari 12.000 simulasi, 23 diantaranya berakhir dengan Bumi menjadi satu-satunya planet yang masih mengorbit. Tapi, itu hanya jika kita tidak menyertakan bulan dalam perhitungan. Dengan mengikut sertakan bulan, Bumi sulit diprediksi. Satelit kita bisa menabrak Bumi, terseret bintang lewat, atau mengacaukan orbit selama jutaan tahun. Sekali lagi, ini adalah skenario terburuk. Dan meskipun kemungkinannya sangat-sangat kecil, tapi bukan tidak mungkin. Jadi dengan mengingat hal itu, mari kita nikmati saja ide ini dan lihat apa yang akan terjadi pada Bumi jika ia diasingkan dari tata surya. Bumi akan menjadi apa yang disebut para ilmuwan sebagai planet yang melayang-layang di angkasa antar bintang tanpa ada matahari yang menaunginya. Permukaannya akan membeku dengan cepat dengan suhu yang turun hingga ratusan derajat di bawah nol. Namun yang mengejutkan, kehidupan tidak akan lenyap sama sekali. Inti Bumi akan tetap panas selama miliaran tahun, ditenagai oleh peluruhan radioaktif dan sisa-sisa panas dari pembentukannya. Panas tersebut menjaga kantong-kantong di bawah tanah tetap hangat. Para ilmuwan meyakini ini juga terjadi pada bulan-bulan es seperti Europa atau Enceladus. Kehidupan mungkin saja bertahan di gua-gua yang dalam atau lautan yang terkubur. Ini bukan dunia yang berkembang, tapi juga tidak sepenuhnya kosong, setidaknya untuk sementara waktu. Kebanyakan titik-titik gemerlap di langit malam tampak tak terjangkau, tapi ada bintang yang begitu besar dan dekat sampai-sampai kita bisa melihatnya dengan mata telanjang, Betelgeuse. Untuk menemukannya, lihat saja 3 titik besar pertama di Sabuk Orion. Bintang kemerahan di kirinya itu Betelgeuse. Dia salah satu bintang paling terang yang bisa kita lihat dari bumi. Jaraknya cuma 640 tahun cahaya. Dulu Betelgeuse itu bintang tipe O yang berwarna biru putih, salah satu tipe bintang terpanas yang ada. Panasnya mencapai sekitar 50.000 derajat Celcius, tapi itu dulu banget. Sekarang Betelgeuse sudah menjadi bintang tua dan suhunya mendingin menjadi 3.204 derajat Celcius saja. Bintang biru putih sangat besar dan cahayanya terang luar biasa karena bahan bakar hidrogennya melimpah. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk kemegahan ini. Bahan bakarnya habis dengan sangat cepat. Semakin tua, bintang-bintang itu berubah menjadi raksasa merah. Inilah yang terjadi pada Betelgeuse. Bintang ini membakar habis hidrogennya dan mulai membakar helium. Hal ini menyebabkan lapisan luarnya mengembang seperti balon, mengubahnya menjadi bintang super raksasa merah dan menjadikannya salah satu bintang terbesar. Sekarang diameternya sudah lebih dari 1,13 miliar kilometer.
ukurannya 1000 kali lebih besar dari matahari. Jika Betelgeuse menggantikan matahari kita, ia akan menelan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, bahkan Jupiter. Dan atmosfernya hampir mencapai Saturnus. Tapi ada yang aneh nih, Betelgeuse berputar jauh lebih cepat dari yang seharusnya untuk bintang sebesar itu. Bintang-bintang besar seperti Betelgeuse biasanya berotasi pelan, tapi tiba-tiba dia berputar dengan kecepatan sekitar 5 km per detik. Berkat teleskop radio yang canggih, permukaan oranye merah Betelgeuse bisa dilihat dengan detail. Dari situlah kita mengetahui kecerahannya seringkali berubah-ubah. Kadang Betelgeuse bersinar sangat terang dan kemudian redup banget. Hal ini terjadi setiap 400 hari sekali. Dan baru-baru ini, sebuah teleskop bernama ALMA yang terdiri dari banyak antena yang bekerja sebagai satu instrumen menunjukkan kalau permukaan Betelgeuse tampak bergerak tidak merata. Seolah-olah satu sisi mendekati kita, sementara sisi lainnya menjauh. Tapi semua itu mungkin hanya tipuan cahaya. Betelgeuse nggak semulus matahari. Malah permukaannya sangat nggak rata tuh, seperti kuali yang mendidih. Permukaannya bergejolak dan bergolak dengan sangat dahsyat. Bayangin gumpalan gas panas raksasa yang meletus dari intinya, mencapai permukaan, dan kemudian lenyap kembali ke dalam. Gelembung-gelembung ini bukan cuma lebih besar daripada matahari, tapi juga seluruh orbit bumi mengelilingi matahari. Gelembung-gelembung ini juga naik dan turun dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari pesawat luar angkasa. Mungkin ini yang mengelabui teleskop kita, jadi ngiranya dia berputar lebih cepat dari aslinya. Beberapa astronom juga menduga kalau Betelgeuse mungkin sudah menelan bintang lain. Dan itu yang membuatnya berputar lebih cepat. Tapi itu semua hanya teori. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Betelgeuse meredup sekali lagi, kali ini dengan cara yang tidak terduga. Yang menarik, hal ini ditemukan dengan menggunakan satelit cuaca. Teleskop biasa sulit melihat Betelgeuse dengan jelas karena terhalang atmosfer bumi. Jadi mereka menggunakan satelit yang biasanya mengamati cuaca bumi, tapi juga bisa memotret ruang angkasa. Seperti yang telah disebutkan, Betelgeuse biasanya terang dan meredup setiap 400 hari sekali. Tapi baru-baru ini, tiba-tiba dia redup 2,5 kali lebih parah dari biasanya. Peristiwa ini dinamai peredupan hebat. Teori pertama menyatakan bahwa Betelgeuse mendingin dan mengeluarkan sejumlah besar materi, jadilah awan debu raksasa. Awan ini menghalangi pandangan kita ke bintang itu, jadi kelihatannya jauh lebih redup dari biasanya. Para ilmuwan juga mengamati keanehan pada debu tersebut. Perilakunya mulai berubah yang mungkin menjadi indikasi adanya gangguan di bagian dalam bintang. Siklus terang dan redupnya Betelgeuse sekarang menjadi lebih cepat, cuma 200 hari, bukan 400 hari. Dan yang lebih misterius, ketika musim semi tahun 2023, bintang ini mulai bersinar lebih terang dari kecerahan puncaknya yang normal. Kenapa ini menakutkan? Karena Betelgeuse mungkin sedang bersiap untuk melakukan pertunjukan terakhirnya, dan ini nggak bagus untuk bumi. Kita kayaknya sudah diambang supernova nih. Ketika bintang-bintang masif seperti Betelgeuse kehabisan bahan bakar di intinya, mereka mulai membakar elemen lain seperti karbon, oksigen, dan silikon. Nah, ujung-ujungnya inti mereka isinya besi. Ketika momen itu, semuanya berubah. Menambahkan helium ke besi tidak menghasilkan energi seperti reaksi lainnya. Proses ini malah menyedot energi. Hal ini menyebabkan inti bintang runtuh. Terjadilah apa yang disebut supernova kolaps inti, sebuah pertunjukan yang spektakuler dan menakjubkan. Supernova sangat terang sehingga bisa melampaui cahaya seluruh galaksi, tapi supernova Betelgeuse bakal beda. Karena letaknya yang relatif dekat dengan kita, cahayanya bakal terang banget sampai kita bisa melihat di siang bolong. Ketika saatnya tiba, Betelgeuse bakal bersinar seterang bulan purnama, tapi semua cahayanya bakal terkonsentrasi pada satu titik. Selama kurang lebih 2 bulan, cahayanya akan terang banget sampai kamu bisa baca buku dengan cahaya supernova, bahkan jika semua lampu kota mati dan langitnya cerah.
Gagasan untuk menyaksikan Betelgeuse meledak jadi supernova sungguh mendebarkan karena terakhir kali bintang meledak di galaksi kita terjadi pada masa Johannes Kepler lebih dari 4 abad yang lalu. Peristiwa yang dikenal sebagai SN 1604 atau supernova Kepler ini memukau langit selama berminggu-minggu. Tapi jangan seneng dulu, kita belum tahu pasti kapan terjadinya. Ada penelitian bilang bintang itu mungkin sedang dalam fase pembakaran karbon. Kalau sudah mendekati akhir, Betelgeuse mungkin akan meledak dalam waktu dekat, dalam waktu puluhan tahun ke depan. Tapi hampir nggak mungkin untuk memastikannya karena pas fase terakhir itu, bintang hampir nggak berubah sama sekali. Biarpun Betelgeuse cukup dekat untuk kita pelajari permukaannya, kita nggak bisa ngintip ke dalam intinya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bisa saja kita masih di awal-awal fase pembakaran karbon. Nah, kalau gitu, kita mungkin harus menunggu 1000 tahun lagi baru bisa melihat supernova keren itu. Studi lain memperkirakan bahwa Betelgeuse mungkin memiliki sisa bahan bakar kurang dari 300 tahun di intinya. Mereka bilang Betelgeuse memang secara teratur mengalami pemuaian dan kontraksi dan pola pulsasinya mengisyaratkan bahwa Betelgeuse jauh lebih besar dari yang kita duga. Nah, ini artinya bintang ini sudah lebih tua umurnya dan makin dekat untuk jadi supernova. Dugaan lain datang dari pengamatan bintang-bintang serupa, misalnya bintang bernama VY-CMA di galaksi kita diperkirakan lebih dekat untuk menjadi supernova daripada Betelgeuse. Dan bintang ini telah meredup secara konstan selama seabad terakhir, beda dengan Betelgeuse yang relatif stabil. Jika Betelgeuse akan mengalami supernova, dia bakal meredup secara bertahap dan sangat cepat. Catatan sejarah juga menunjukkan sekitar 2000 tahun yang lalu, orang melihat Betelgeuse berwarna kuning bukan merah. Kalau demikian maka kita mungkin sedang berada di fase awal hari-hari terakhirnya. Dengan kata lain, kita nggak tahu apakah bintang ini akan mengalami supernova besok atau 1000 tahun lagi. Ya udah, kita tunggu aja deh. Tapi katakanlah Betelgeuse menjadi supernova besok, terus kita gimana dong? Supernova tahun 1987 di awan Magellan Besar menunjukkan efek dari supernova kuat banget, bahkan bisa kita rasakan dari jarak yang sangat jauh. Ini terjadi dulu sekali dan jauh sekali dari planet kita di seberang alam semesta. Ledakan dahsyat radiasi gamma berlangsung hanya setengah detik. Tapi ledakan itu melepaskan jumlah energi yang sangat besar, lebih dari yang dihasilkan matahari dalam 10 miliar tahun. Cahaya singkat ini menerangi langit, setelah itu kilauan yang jauh lebih lembut dan lama menggantikannya. Melihat cahaya yang pudar ini, para astronom di bumi menyadari sinyal inframerah aneh. Sinyal itu tak terlihat oleh mata manusia, tapi bisa diketahui sebagai panas. Setelah meneliti fenomena ini dengan gelombang sinar X, radio, optis, dan inframerah, tim astrofisika membuat kesimpulan mengejutkan. Tampaknya, manusia akhirnya melihat magnetar baru untuk kali pertama. Magnetar ini kemungkinan terbentuk setelah 2 bintang neutron bersatu. Itu menghasilkan kilonova, salah satu ledakan bintang paling terang dan besar. Cahayanya akhirnya mencapai bumi pada 22 Mei 2020. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau kita cari tahu dulu apa itu nova, magnetar, dan bintang neutron? Bayangkan bintang besar yang setidaknya 5 kali massa matahari mencapai akhir riwayatnya. Itu mungkin karena ia kehabisan bahan bakar nuklirnya. Jika itu terjadi, bintang itu mulai mendingin. Tekanan di dalamnya turun dan gravitasi mulai menekan ke dalam. Lalu, massa yang lebih dari 1 juta kali massa bumi runtuh dalam 15 detik. Itu terjadi sangat cepat, sehingga gelombang kejut hebat menyebabkan bagian luar bintang meledak dan menghasilkan ledakan cahaya yang membutakan. Ledakan kuat ini disebut supernova. Yang tersisa adalah inti yang luar biasa padat dengan awan gas panas besar disebut nebula yang membentang di sekitarnya. Jika bintangnya sudah cukup besar, lebih dari 10 kali ukuran matahari, ia kemungkinan berubah menjadi lubang hitam. Omong-omong, saat satu bintang yang ukurannya mirip matahari kehabisan bahan bakarnya, ia berubah menjadi katai putih. Ia mengeluarkan sebagian besar materi luarnya dan hanya inti panas bintang ini yang bertahan. Inti seperti itu biasanya mencapai suhu 100.000 derajat Celcius.
Katai putih hanya sedikit lebih besar dari planet kita, tapi masanya setengah kali matahari. Dengan kata lain, bintang-bintang ini adalah beberapa objek paling padat di alam semesta. Katai putih bisa 200.000 kali lebih padat daripada bumi. Katai putih biasanya butuh lebih dari 1 miliar tahun untuk mendingin. Pada kondisi tertentu, bintang seperti itu bisa meletus. Dan peristiwa ini disebut nova. Ini jauh lebih redup daripada supernova atau bahkan kilonova yang terjadi saat dua bintang neutron atau bintang neutron dan lubang hitam saling menyatu. Omong-omong, kembali ke supernova. Jika satu bintang ukurannya besar tapi tidak cukup masif untuk menjadi lubang hitam, ia akan menjadi bintang-bintang neutron. Pada dasarnya, itu adalah nukleus raksasa, bagian inti atom. Bintang-bintang ini sebagian besar terbentuk dari neutron dan jarang lebih besar dari 32 km. Sebagai perbandingan, luas matahari hampir 1,4 juta kilometer, yakni setara dengan 109 bumi berdampingan. Tapi jangan sampai ukuran yang relatif kecil ini menipumu. Bintang neutron setidaknya 1,5 kali lebih berat dari matahari dan memiliki medan magnet kuat. Jika kamu mengambil sesendok teh saja bagian dalam bintang ini, materi ini akan berbobot lebih dari 1 miliar ton. Itu sangat padat sehingga menjadikan bintang neutron termasuk dalam objek paling ekstrem yang diketahui manusia. Perhentian berikutnya adalah lubang hitam. Saat dua bintang neutron bersatu, bintang-bintang itu seringkali menciptakan bintang neutron baru yang jauh lebih berat. Dalam milidetik atau kurang, bintang ini bertabrakan dan menjadi lubang hitam. Tapi para astronom yang meneliti kilatan cahaya yang terekam pada bulan Maret berpikir mungkin akan ada hasil lain. Mereka hampir yakin telah melihat sesuatu yang belum pernah mereka amati, yaitu kelahiran magnetar. Magnetar adalah bentuk eksotis dari bintang neutron dengan medan magnet yang sangat kuat. Ia 1.000 triliun kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan ini juga sangat perkasa sehingga memanaskan permukaan bintang tersebut sampai 10 juta derajat Celcius. Bintang neutron itu aneh dan menyeramkan. Bagian dalamnya adalah partikel yang terus menari dalam kondisi ekstrem. Hal ini menghasilkan struktur tak terduga dan aneh. Misalnya, lebih dekat ke permukaan, ratusan neutron membentuk gumpalan. Itu seperti noci ruang angkasa aneh. Semakin kamu masuk ke dalamnya, neutron-neutron tadi membentuk rantai panjang. Tapi bukan berarti kamu bisa menjelajahi bintang neutron dari dekat ya. Rantai panjang ini terlihat seperti lapisan spaghetti. Di bawahnya, ada wilayah yang bahkan memiliki tekanan lebih ekstrem. Di sanalah spaghetti kita tadi berubah menjadi lembaran lasanya. Ya, sekalian saja, karena tadi kita menggunakan perbandingan pasta kan? Akhirnya, di bawah semua lapisan ini, bahkan lasanya kehilangan bentuknya dan menjadi massa tak berbentuk. Tapi bahkan dalam gumpalan ini, ada beberapa celah berbentuk tabung. Itu terlihat seperti pasta ziti ya. Satu hal lagi soal bintang neutron, mereka terus berputar. Dan putaran ini cepat lebih dari beberapa ratus kali per detik. Bintang neutron yang berputar paling cepat membuat lebih dari 700 putaran per detik. Itu 42.000 kali per menit. Bintang neutron juga memiliki medan magnet sangat kuat. Itu sebabnya jika ada kehidupan di bintang neutron, kehidupan itu akan dalam bentuk 2 dimensi. Gravitasi bintang ini sangat kuat sampai benar-benar meratakan apapun yang ada di permukaannya. Dan jika bintang itu memiliki atmosfer, atmosfernya tak akan berada lebih jauh dari 30 cm di atas permukaan. Tapi jika bintang neutron aneh dan menyeramkan, magnetar juga mungkin lebih dari itu. Karena tarikan magnetnya yang sangat kuat, bintang ini akan menang telak dalam kompetisi medan magnet terkuat. Singkatnya, magnetar adalah magnet paling kuat di alam semesta. Medan magnetnya bisa benar-benar mengacaukan lingkungan. Atom yang tak cukup beruntung mendekati bintang itu meregang menjadi garis setipis pensil. Jika kamu berada beberapa ratus kilometer dari magnetar, nasibmu akan buruk. Medan magnet ini pertama akan merusak bioelektrisitasmu. Artinya, impuls sarafmu tak akan berfungsi lagi. Tapi bukan itu saja, molekulmu pun akan berubah dalam pengaruh medan bintang ini. Pada akhirnya, kamu mungkin akan menghilang. Jika magnetar terbang dalam jarak 160.000 km dari bumi, ia akan menghapus data semua kartu kredit di dunia. Para astronom pernah melihat magnetar, tapi mereka tak pernah menyaksikan magnetar lahir. Setelah cahaya pertama terdeteksi, para ilmuwan mengerti ada yang tak masuk akal. Mereka membandingkan berbagai macam pengamatan.
Hasilnya, cahaya yang ditemukan dari teleskop luar angkasa Hubble 10 kali lebih terang daripada yang diprediksi. Informasi ini membuat para ilmuwan berpikir di luar kebiasaan. Mereka menyadari fenomena yang sepenuhnya baru sedang terjadi. Tim ilmuwan ini memiliki beberapa teori yang bisa menjelaskan cahaya terang aneh itu. Tapi yang paling mungkin juga adalah yang paling eksentrik. Sebelumnya, para ilmuwan berpikir magnetar hanya muncul setelah bintang masif meledak dan meninggalkan bintang neutron yang bermagnet besar. Tapi sekarang, mereka menduga sejumlah magnetar kecil mungkin muncul dengan lebih tenang, yakni setelah dua bintang neutron menyatu. Para ilmuwan hanya mengetahui sekitar 10 magnetar di galaksi Bima Sakti. Mereka tak tahu pasti apa yang membuat bintang ini memiliki medan magnetis sangat kuat. Apapun itu, magnetar sepertinya tak bertahan lama. Setelah sekitar 10.000 tahun, mereka kembali ke dalam kondisi bintang neutron yang lebih familiar. Mereka masih sangat magnetis dan sangat padat, tapi tidak begitu ekstrem. Magnetar terdekat yang diketahui manusia adalah sekitar 9.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi di rasi bintang Carina. Menurut para astronom, bintang aslinya 30-40 kali masa matahari dan itu sangat besar. Magnetar lainnya berjarak 18.000 tahun cahaya dari bumi, ia tiba-tiba mulai meledak pada tahun 2002. Sekitar 80 ledakan terekam dalam rentang waktu 4 jam. Setelah itu, magnetar ini tak pernah aktif lagi. Omong-omong, para peneliti juga sangat antusias melihat kilonova. Kilonova terjadi saat dua bintang neutron seharusnya bersatu. Kilonova lebih dari 1000 kali lebih terang daripada nova biasa. Sebelumnya, para astronom hanya memiliki satu peristiwa semacam itu yang dikonfirmasi dan diteliti. Namun, kilonova yang terekam pada bulan Maret terlihat berbeda, dan itu memungkinkan para ilmuwan menjelajahi keragaman yang tidak mereka tahu. Bintang Cybulski ditemukan pada tahun 60-an. Sejak saat itu, para astronom tertarik dengan susunan kimianya yang unik. Bintang ini diduga mengandung elemen ultralangka, bahkan nyaris mustahil. Dengan menggunakan peralatan khusus di teleskop European Southern Observatory di Chili, para peneliti membaca medan magnet bintang tersebut. Mereka menemukan periode rotasi bintang, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kali putaran pada sumbunya, berlangsung selama hampir 200 tahun dan itu sangat lambat. Tentu saja ada objek yang lebih aneh lagi yang disebut bintang F. Bintang-bintang ini merupakan kategori bintang yang secara kimiawi menarik karena berotasi sangat lambat dan satu kali rotasi membutuhkan waktu 1000 tahun. Yang membuat bintang-bintang ini lebih aneh lagi adalah berbagai macam unsur kimia yang dideteksi para astronom ketika menganalisis spektrum bintangnya. Tapi, jika kita mengamati bintang Cybulski, kita akan melihat kalau bintang ini mirip sekaligus berbeda dengan bintang-bintang F lainnya. Bintang ini mengandung besi dan nikel dalam jumlah yang sangat rendah, matahari kita 10 kali lebih banyak, dan unsur-unsur langka dan berat dalam jumlah yang sangat tinggi. Unsur-unsur tersebut antara lain strontium, kalsium, dan neodymium, serta setidaknya 2 unsur yang belum ditemukan. Unsur-unsur tersebut tidak akan terbentuk melalui proses alamiah yang kita pahami saat ini. Ada hipotesis yang menyatakan bahwa keberadaan elemen berat seperti itu bisa jadi disebabkan oleh pasangan bintang yang tidak terlihat seperti bintang neutron. Beberapa orang bahkan mengatakan susunan kimiawi yang luar biasa seperti itu bisa jadi merupakan tanda dari teknologi alien. Semua ahli akan mengatakan ini adalah spektrum bintang teraneh yang pernah mereka amati. Beberapa bahkan menyatakan ada begitu banyak garis indikator kimiawi sehingga kamu tidak bisa langsung memahami apa yang kamu lihat saat mengamati spektrum bintang. Bintang Cybulski juga mengandung unsur radioaktif tingkat tinggi yang membutuhkan waktu beberapa ribu tahun untuk meluruh. Disinilah letak misteri lainnya, mereka seharusnya sudah lama menghilang dari bintang. Bagaimanapun juga, bintang ini sudah berusia hampir 1,5 miliar tahun, para ilmuwan belum berhasil menemukan alasan keberadaan elemen-elemen ini. Mungkin ini merupakan kombinasi dari sifat-sifat langka sang bintang. Bintang ini berputar sangat lambat, panas, dan memiliki medan magnet yang kuat. Hal ini bisa menarik atom-atom yang biasanya bercampur di dalam bintang ke permukaan.
Ada teori lain yang menjelaskan keberadaan elemen-elemen radioaktif ini. Mereka bisa berada di sana jika mereka adalah bentuk peluruhan dari elemen ultra berat yang belum kita temukan. Sejauh ini belum ada yang bisa membuktikan teori ini. Bahkan penemuan rotasi super lambat bintang Cybulski tidak membawa kita lebih dekat pada jawabannya. Jelas sekali, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari bintang aneh ini. Siapa yang tahu rahasia apa yang masih disimpannya? Bintang lain yang tak kalah misteriusnya disebut bintang Tebi. Bintang ini merupakan bola mirip matahari yang berjarak sekitar 1.500 tahun cahaya dari bumi dan berada di rasi Sinus si Angsa. Tidak seperti matahari, bintang ini meredup secara acak sebanyak 5-22% dan itu berlangsung berhari-hari. Penyebabnya bisa jadi karena ada planet raksasa yang melintas di depan bintang tersebut. Tapi gerhana yang terjadi akan lebih teratur dan tidak acak, dan jika itu adalah planet seukuran Jupiter, planet tersebut akan menghalangi sekitar 1% cahaya bintang sehingga menjadikannya unik dan tidak seperti planet-planet lain yang kita kenal. Setelah astronom Amerika Tabitha Tabi S. Boyajian menemukan fluktuasi masif dan tak beraturan dari bintang ini pada tahun 2015, pengamatan lebih lanjut dilakukan. Hasil pengamatan menunjukkan magnitudo keseluruhan bintang tersebut secara bertahap meredup selama bertahun-tahun. Beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini cukup bisa dipercaya. Sebagai contoh, beberapa ilmuwan berpikir perubahan kecerahan ini merupakan hal yang intrinsik pada bintang. Perubahan itu bisa disebabkan oleh daya tariknya atau perubahan aliran panas di bagian dalamnya. Ada juga yang lebih berani, yaitu aktivitas dari peradaban luar angkasa. Salah satu teori yang paling masuk akal adalah peredupan disebabkan oleh bongkahan Orpheus exomoon. Bongkahan tersebut bisa jadi ditarik menjauh dari planet induknya akibat interaksi gravitasi dengan bintang Tebi. Ketika bulan mendekati bintang, ia meledak dan melontarkan awan debu ke orbit bintang. Bongkahan-bongkahan batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya itu kini bergerak di antara bintang Tebi dan bumi dalam bentuk awan raksasa yang bergumpal-gumpal. Hal ini bisa menjelaskan mengapa kita bisa melihat variasi kecerahan yang tidak beraturan. Biasanya ketika para astronom melihat struktur lengan spiral, yang dilihatnya adalah sebuah galaksi, tapi tidak dalam kasus ini. SAO 206462 yang berada pada jarak 460 tahun cahaya dari bumi merupakan bintang muda. Bintang ini dikelilingi oleh piringan gas dan lengan-lengan spiral yang jelas. Bintang aneh ini ditemukan saat pencarian eksoplanet dengan bantuan teleskop Subaru yang berada di Hawaii. Alih-alih menemukan planet yang sudah terbentuk di sekeliling bintang muda, para astronom justru menemukan planet yang masih dalam pembentukan. Planet-planet bayi ini tumbuh dari piringan gas dan debu di sekeliling bintang. Piringan ini membentang hingga sekitar 80 satuan astronomi atau 2 kali orbit Pluto. Setidaknya ada 2 planet yang meregangkan piringan menjadi bentuk spiral yang sangat tidak biasa. Planet yang berbeda bertanggung jawab atas masing-masing lengan. Di galaksi tempat tinggal kita, ada sebuah bintang raksasa yang merupakan mesin angin bintang. Saat ini monster itu sedang menunggu waktu untuk meledak dan mengirimkan gelombang radiasi dan gas panas ke arah bumi. Semua itu karena bintang ini adalah bintang Wolf-Rayet, bintang yang berada di titik genting sebelum menjadi supernova. Intinya sudah tidak memiliki helium lagi untuk dibakar. Sebagai gantinya, bintang ini dipaksa untuk mengaduk-ngaduk elemen yang jauh lebih berat, misalnya oksigen. Sayangnya proses ini mengganggu keseimbangan antara gravitasi dan fusi yang menyebabkan bintang kehilangan lapisan-lapisannya. Ketika oksigen akhirnya habis, bintang akan mengalami supernova, tapi kali ini akan berbeda. Masalahnya WR104 merupakan setengah dari pasangan bintang ganda, yang artinya 2 bintang saling memberi makan satu sama lain, memutar angin bintang, dan proses ini akan berlangsung sampai keduanya mulai melaju sangat cepat.
Apakah potensi ledakan akan membahayakan bumi? Di satu sisi jarak kita cukup jauh sehingga supernova yang terarah pun tidak akan merusak planet kita. Di sisi lain, ada ancaman ledakan sinar gamma yang sangat berbahaya. Beruntung bagi kita, dibutuhkan rangkaian peristiwa yang sangat spesifik dan tidak mungkin bagi Wolf-Rayet untuk menghasilkan semburan sinar gamma. Kalaupun terjadi, bintang itu mungkin berada cukup jauh sehingga bahayanya tidak akan sampai ke bumi. Tapi para astronom tetap mengamati bintang itu untuk berjaga-jaga. Bintang yang berada di rasi Centaurus ini menyimpan rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Sekilas bintang ini tampak seperti katai putih yang redup, tapi setelah para astronom menganalisanya, bintang ini ternyata sangat padat. Ambil massa matahari, jejalkan ke dalam sesuatu yang hanya sepertiga diameter bumi. Keajaiban luar angkasa ini juga cukup dingin. Suhu intinya hanya 6.600 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Terlihat, dua bintang besar tampak sedang berciuman romantis. Ini mungkin terdengar seperti umpan paparazzi, tapi sebenarnya kita sedang membicarakan kejadian kosmik yang ditemukan oleh tim astronom internasional. Siklus hidup bintang tunggal relatif sederhana. Bintang terlahir di area gas yang luas di antariksa, membakar habis bahan bakarnya, dan pada suatu saat meledak sebagai supernova. Tapi saat bintang-bintang lahir relatif berdekatan satu sama lain, tarikan gravitasinya bisa menimbulkan masalah dan mengikat mereka dalam tarian abadi. Pada saat-saat tertentu, keduanya berada sangat dekat hingga hampir bersentuhan. Bintang-bintang ini mungkin menghabiskan miliaran tahun mengitari satu sama lain, tapi ciuman mereka hanya berlangsung selama beberapa juta tahun, hanya sekejap dalam istilah kosmik. Penulis utama penelitian ini sedang dalam misi untuk menemukan bintang-bintang biner yang terperangkap dalam ciuman kosmik. Ia memfokuskan pencariannya pada nebula Tarantula, sebuah area pembentukan bintang indah yang terletak di awan Magellan besar yang jaraknya 160.000 tahun cahaya dari bumi. Dan di sanalah ia menemukan sistem bintang biner terang yang tampak berbeda dari yang lain. Kedua bintang yang ditemukan di sana cukup besar dan ukurannya hampir sama. Jika digabungkan, massa kedua bintang itu 57 kali massa matahari. Sebelumnya kita hanya menemukan 3 sistem bintang biner dengan massa yang besar. Dan karena jarak kedua bintang ini sangat berdekatan, mereka menciptakan tarikan gravitasi yang kuat. Akibatnya, kedua bintang itu saling mengitari satu sama lain dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu sekali dalam sehari, dengan jarak antara kedua bintang hanya 12 km. Dengan jarak yang sangat dekat, kedua bintang itu membentuk jembatan di mana bahan bakar mereka bisa bercampur, sehingga sekitar 30% dari total volumenya bisa dibagi di antara keduanya. Suhu sistem ini juga luar biasa panasnya. Awalnya pencampuran internal energi mereka tampak bisa membuat bintang-bintang ini hidup lebih lama karena ada lebih banyak bahan bakar yang bisa dibakar dan untuk waktu yang lebih lama. Tapi ini hanya keuntungan sementara. Ada 2 skenario yang paling mungkin terjadi pada bintang-bintang itu. Kedua bintang itu bisa bergabung membentuk satu bintang raksasa yang pada akhirnya akan meledak menjadi supernova. Atau keduanya meledak secara terpisah dan menghabiskan sisa usianya sebagai lubang hitam yang mengorbit satu sama lain. Jika keduanya bergabung, proses ini mungkin akan memakan waktu sekitar 600.000 tahun. Sedangkan jika keduanya menjadi lubang hitam biner, mereka akan terus menyala selama 3 juta tahun. Tapi kedua skenario itu pada akhirnya akan berujung pada kehancuran. Kecuali jika bintang-bintang itu berakhir sebagai 2 lubang hitam yang terpisah, saling menjauh satu sama lain di antariksa yang sangat luas. Ada hal spektakuler yang bisa dilihat oleh para pengamat bintang di seluruh dunia baru-baru ini. Jupiter dan Venus, 2 planet paling terang di langit, berada dalam jarak sangat dekat sehingga tampak seperti akan bertabrakan, atau seakan-akan mereka juga sedang berciuman. Setidaknya itulah yang terlihat dari bumi. Sebenarnya jarak antara keduanya masih 643 juta kilometer. Inilah hal menarik lain yang suka dibicarakan para astronom, objek G. Objek G adalah objek langit yang tampak seperti awan debu dan gas, tapi berperilaku seperti bintang. Di pusat galaksi kita, terdapat lubang hitam supermasif, massanya 4 juta kali massa matahari.
Dan baru-baru ini, para ilmuwan menemukan 2 objek G misterius yang berada cukup dekat dengan lubang hitam tersebut, yaitu G1 dan G2. Teori yang paling memungkinkan adalah G2 merupakan 2 bintang yang mengorbit lubang hitam bersama-sama dan bergabung menjadi bintang sangat besar yang diselubungi gas dan debu sangat tebal. Saat G2 berada dalam jarak terdekatnya dengan lubang hitam, ia menunjukkan ciri khas yang aneh. Bintang itu memanjang dan sebagian besar gasnya terkoyak. Semakin dekat dengan lubang hitam, bintang ini kehilangan selubung terluarnya dan kini menjadi lebih kompak lagi. Hal yang membuat semua orang tertarik dengan objek G adalah materi yang tertarik oleh gaya pasang surut saat melewati bagian pusat lubang hitam. Materi ini pasti akan jatuh ke dalam lubang hitam dan hasilnya adalah pertunjukan kembang api yang mengesankan. Hal ini terjadi karena materi yang termakan lubang hitam akan memanas dan memancarkan radiasi sebelum akhirnya menghilang di horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas menakutkan di sekeliling lubang hitam yang tak bisa dilewati oleh apapun. Kini, para ilmuwan telah menemukan 4 objek G lainnya, dan semuanya berada dalam jarak 0,13 tahun cahaya dari lubang hitam. Dan bisa jadi, ke-6 objek tersebut dulunya merupakan bintang biner yang kemudian bergabung karena gravitasi yang kuat dari lubang hitam raksasa ini. Biasanya butuh lebih dari 1 juta tahun untuk menyelesaikan proses penggabungan 2 bintang. Kita tentu saja menginginkan lebih banyak objek G karena ini salah satu kesempatan langka untuk mempelajari perilaku benda-benda yang di dekat lubang hitam supermasif tanpa tertelan. Belum? Pernahkah kamu mendengar tentang bintang variabel? Saat menatap langit, kita sering menganggap bintang-bintang sebagai cahaya abadi yang tidak berubah. Ya, sebagian bintang memang tampak konstan, tapi sebagian lainnya berubah kecerahannya seiring waktu, dan itulah sebabnya disebut bintang variabel. Beberapa di antaranya meredup dan menjadi terang kembali dalam hitungan hari, bulan, atau bahkan tahun. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Perubahan ini hanya bisa dilihat oleh astronom menggunakan peralatan dan dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana dengan bintang vampir? Bayangkan 2 bintang raksasa merah dan katai putih dalam sistem bintang biner berputar-putar mengelilingi satu sama lain seperti penari balet kosmik. Raksasa merah yang dulunya bintang sangat terang dan berapi-api kini telah menua dan menjadi lelah. Lapisan luar hidrogennya yang dulu tertahan oleh gravitasi kini telah melemah, membuatnya rentan terhadap katai putih yang lebih kecil dan padat. Katai putih yang dikenal sebagai bintang vampir haus akan bahan bakar hidrogen yang dimiliki saudaranya yang lebih besar, dan ia melihat peluang besar di sana. Saat keduanya berputar bersama, bintang vampir menggunakan gaya gravitasinya yang kuat untuk mencuri hidrogen dari lapisan luar si raksasa merah. Bintang vampir bersinar dengan rona biru, tampak penuh energi dan lebih muda serta terang daripada pasangan duetnya yang sudah tua. Tidak hanya bintang vampir, kengerian berlanjut dengan bintang zombie juga. Terkadang ketika raksasa merah meledak, ia tidak sepenuhnya hancur menjadi bagian-bagian kecil, tapi meninggalkan katai putih. Pada dasarnya, ini adalah bintang zombie yang sempat mati, tapi kemudian bangkit kembali. Tapi ini bukan zombie biasa yang haus akan otak. Bintang ini lapar akan materi yang selama ini diambil oleh saudara vampirnya, yaitu hidrogen. Dan jika bintang zombie berada cukup dekat dengan korbannya, ia akan mulai menghisap materi kembali untuk membentuk intinya lagi. Ia akan menjadi bom hidrogen, siap untuk meledak dalam pertunjukan balas dendam kosmik yang spektakuler. Ini fenomena yang menarik. Kita biasanya tidak bisa mendeteksinya karena ledakan ini jauh lebih redup daripada supernova pada umumnya. Namun saat terjadi, ledakan yang dihasilkan benar-benar epik dan menghancurkan bintang vampir serta saudara zombinya. Tampaknya vampir dan zombie bukanlah karya fiksi belaka. Kita tidak hanya terbentuk dari debu bintang, tapi juga lebih mirip dengan bintang dari yang kita duga. Sebagai contoh, bintang juga suka berkumpul dengan teman-teman dekatnya. Sebagian besar bintang lebih suka menjelajah alam semesta dalam bentuk gugus. Gugus adalah sekelompok bintang yang akhirnya terikat bersama oleh gaya gravitasi. Bintang-bintang di dalam gugus sebagian besar memiliki usia, jenis, hobi, dan minat yang sama. Sepertinya
Mereka punya kehidupan sosial yang lebih baik dariku. Menemukan bintang utara itu cukup mudah pada malam yang cerah. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah menemukan biduk besar. 2 bintang di ujung ciduk biduk besar ini menunjuk ke arah bintang utara. Lihat kan? Bintang di ujung gagang biduk kecil atau ekor beruang kecil. Bintang ini berada di rasi bintang Ursa Minor di sana itu. Orang-orang telah mengamati bintang utara selama berabad-abad. Bintang terang ini juga dikenal sebagai Polaris. Bintang ini terletak hampir tepat di atas kutub utara planet kita yang membuatnya menjadi tengara yang bagus untuk pelancong yang tidak memiliki kompas atau GPS pada ponsel cerdas mereka. Ia juga merupakan sipit terdekat bumi, yakni bintang yang berdetak secara teratur dalam hal kecerlangan dan diameter. Polaris juga merupakan bagian dari sistem bintang ganda yang terdiri dari 2 bintang. Ia memiliki saudara yang lebih redup. Ia dikenal sebagai Polaris B. Kalian bisa melihatnya mengitari bintang utara dari bumi. Tapi semakin banyak astronom mengamati Polaris, semakin sedikit yang mereka pahami. Masalahnya, tidak ada yang bisa memastikan seberapa besar atau jauhnya bintang itu. Para ilmuwan memiliki beberapa cara untuk memperkirakan massa, usia, dan jarak bintang seperti Polaris. Salah satu metode yang digunakan adalah metode evolusi bintang. Setelah mempelajari kecerlangan, warna, dan laju denyut sebuah bintang, para ahli menggunakan data ini untuk mengetahui seberapa terang atau besar bintang tersebut, serta pada tahap kehidupan apa bintang tersebut. Setelah semua rincian ini jelas, tidak sulit untuk mengetahui seberapa jauh jarak sebuah bintang. Ini adalah matematika sederhana setelah kalian mengetahui luminositas sebuah bintang dalam kehidupan nyata dan seberapa redup bintang tersebut dari planet kita. Model seperti ini sangat tepat untuk bintang-bintang seperti Polaris, karena laju denyutnya secara langsung berhubungan dengan kecerahannya. Hal ini memudahkan kita untuk mengetahui jarak ke bintang-bintang tersebut. Para astronom sangat mempercayai metode ini, sehingga Cepheid menjadi alat yang penting untuk mengukur jarak di seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, ada cara lain untuk mempelajari bintang utara, dan mereka tidak setuju dengan model evolusi bintang. Polaris adalah apa yang disebut biner astrometrik. Artinya, kalian bisa melihat pasangannya mengitari bintang yang lebih besar, seolah-olah ada lingkaran yang ditarik di sekeliling bintang yang lebih besar. Untuk menyelesaikan 1 kali orbit, bintang yang lebih kecil membutuhkan waktu 26 tahun. Meskipun para astronom belum melakukan pengamatan detail terhadap rangkaian lengkap Polaris B, mereka telah melihat cukup banyak hal untuk mengetahui seperti apa orbitnya. Dengan menggunakan informasi ini, kita bisa menerapkan hukum gravitasi Newton untuk menghitung massa kedua bintang. Dikombinasikan dengan pengukuran baru teleskop Hubble, perhitungan ini menghasilkan angka yang sangat tepat. Massa Polaris seharusnya sekitar 3,45 massa matahari. Tapi, angka itu jauh lebih kecil daripada massa yang diperoleh dari model evolusi bintang. Model-model tersebut menunjukkan nilai hampir 7 kali massa matahari. Tapi, ada alasan lain kenapa sistem bintang ini aneh. Setelah menghitung usia bintang-bintang, para peneliti menyimpulkan kalau Polaris B jauh lebih tua daripada saudaranya yang lebih besar. Tapi, hal ini sangat tidak biasa untuk sebuah sistem bintang ganda. Biasanya, kedua bintang memiliki usia yang sama. Salah satu penjelasannya adalah setidaknya ada salah satu pengukuran yang salah. Bagaimanapun juga, Polaris adalah bintang yang sulit untuk dipelajari. Karena posisinya di atas kutub utara planet kita, bintang ini berada di luar medan pandang sebagian besar teleskop. Teleskop-teleskop yang memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk mengukur sifat-sifat bintang secara tepat biasanya digunakan untuk mempelajari bintang-bintang yang lebih jauh dan lebih redup. Polaris terlalu terang untuk instrumen-instrumen semacam itu. Polaris membutakan instrumen-instrumen tersebut. Ada teori yang mengatakan kalau bintang utama di sistem Polaris dulunya adalah 2 bintang, tapi keduanya bertabrakan beberapa juta tahun lalu. Tabrakan bintang ganda seperti itu bisa meremajakan bintang dengan menarik materi tambahan yang membuat bintang-bintang itu tampak seperti bintang-bintang yang baru saja melewati air mancur awet muda.
Hal ini juga bisa menjelaskan keanehan lain, karena bintang-bintang yang terbentuk dari tabrakan bintang ganda tidak sesuai dengan model evolusi bintang. Sayangnya, sejauh ini belum ada satupun teori yang bisa dikonfirmasi. Bintang utara sebenarnya penting. Bumi berputar tanpa henti, yang menyebabkan matahari terbit dan terbenam dan bintang-bintang bergerak melintasi langit. Planet kita juga miring, itulah sebabnya kita memiliki musim. Jika kita menarik garis melalui sumbu bumi berputar dan memperpanjangnya lebih dari 300 tahun cahaya melewati kutub utara, di ujung garis imajiner tersebut akan ada bintang utara. Bintang ini tetap berada di titik yang sama di langit setiap saat dan selalu menunjukkan arah ke utara. Hal ini sangat penting untuk navigasi. Orang-orang sangat mengandalkannya pada masa sebelum adanya GPS. Jika kamu berdiri di Khatulistiwa, Polaris akan berada tepat di Cakrawala. Di kutub utara, Polaris akan tampak tepat di atas kepala. Dengan kata lain, dengan menggunakan ketinggian bintang di langit, kamu tidak hanya dapat mengetahui arah yang dibutuhkan, tapi juga memahami di mana lokasimu di bumi. Anehnya, tidak ada bintang selatan. Tidak ada bintang yang cukup terang tepat di atas kutub selatan. Tapi suatu hari nanti, kita mungkin akan menemukan bintang seperti itu. Ketika kamu memutar gasing di atas meja, ujungnya akan bergerak membentuk lingkaran. Kita mengenal fenomena ini sebagai precesi. Bumi juga berperilaku sama, dan kutub utara dan kutub selatan tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit. Dalam 26.000 tahun ke depan, bisa jadi bintang utara akan berubah dari Polaris ke beberapa bintang lain dan kembali lagi. Suatu hari nanti, gelar bintang utara akan jatuh ke tangan Vega. Bintang ini merupakan bintang paling terang kelima di langit malam dan paling terang kedua di belahan langit utara. Vega memiliki nama lain Alpha Lyrae. Itu karena ia adalah bintang utama rasi Lyra. Vega merupakan salah satu bintang yang paling penting bagi manusia sejak zaman kuno. Bintang ini sangat terang dan berwarna biru sehingga sangat mudah dikenali. Vega adalah bintang utara beberapa ribu tahun yang lalu, dan ia akan kembali menjadi bintang utara dalam waktu 12.000 tahun lagi. Bintang ini terletak 25 tahun cahaya dari bumi. Usianya hanya 450 juta tahun, jauh lebih muda daripada tata surya yang berusia 4,6 miliar tahun. Para astronom mempelajari Vega untuk mengetahui lebih banyak tentang sistem bintang pada tahap awal pembentukannya. Vega hampir tepat berada di atas kepala pada pertengahan lintang utara pada malam musim panas. Ia bersembunyi di balik Cakrawala hanya selama 7 jam sehari. Kamu dapat melihatnya pada malam apapun sepanjang tahun. Jika kamu bepergian lebih jauh ke selatan, kamu akan menemukan bahwa Vega berada di bawah Cakrawala untuk waktu yang lebih lama. Namun di Alaska, Kanada bagian utara, dan beberapa bagian Eropa, Vega tidak pernah terbenam. Cahaya biru putih Vega cukup terang sehingga banyak ditampilkan dalam budaya kuno, mulai dari budaya Cina, Polinesia, hingga Hindu. Nama Vega juga bisa diterjemahkan sebagai jatuh atau menukik. Ini merujuk pada masa ketika orang menganggap rasi bintang ini sebagai burung nasar yang menukik, bukan kecapi. Vega juga merupakan bintang pertama yang dipotret, selain matahari tentu saja. Untuk melakukannya, para astronom di Harvard College Observatory menggunakan refraktor 38 cm, dan itu terjadi pada tahun 1850. Sekitar 2 dekade kemudian, apakah ada mega matahari raksasa di pusat Bima Sakti? Para ilmuwan sempat menduga demikian karena tempat ini merupakan tempat yang paling terang di galaksi kita. Di sana terdapat jutaan bintang yang terkumpul dalam sebuah area kecil. Area ini disebut tonjolan galaksi. Tonjolan galaksi memiliki jutaan bintang lebih banyak per tahun cahaya daripada bagian galaksi lainnya, bisa jadi 10 juta kali lebih padat daripada bagian galaksi kita. Dalam beberapa kasus, bintang-bintang di area ini hanya berjarak 5 hari cahaya. Ini sama saja dengan jika ada bintang lain di tata surya yang jaraknya lebih jauh dari Pluto dalam skala ruang angkasa. Tapi mengapa tempat ini begitu padat? Ketika galaksi terbentuk, banyak gas dan debu yang berkumpul di bawah gaya gravitasi. Materi ini berkumpul dan akhirnya membentuk bintang. Gravitasi dan momentum sudut menjadi seimbang dan galaksi mulai tampak seperti piringan datar dengan inti yang cukup terang dan menggembung.
Bintang-bintang menjalani kehidupan yang nyaman dan ketika sampai di garis akhir, mereka akan runtuh karena beratnya yang sangat besar. Lalu terbentuklah lubang hitam. Lubang hitam senang sekali memakan segala sesuatu di sekelilingnya dan semakin banyak yang mereka makan, semakin besar ukurannya. Dan tempat mana yang lebih sempurna untuk makan malam yang lezat selain pusat galaksi, di mana semua benda-benda luar angkasa berkumpul bersama? Jadi lubang hitam itu mulai memakan gas dan debu di sekelilingnya, membentuk piringan akresi. Ketika materi ini berputar masuk ke dalam lubang hitam, materi ini memanas dan memancarkan banyak energi yang membuat pusat galaksi menjadi lebih terang. Itulah sebabnya kenapa kalian bisa menemukan lubang hitam supermasif dan tonjolan galaksi di pusat-pusat galaksi. Tonjolan galaksi di pusat Bima Sakti terlihat seperti elips. Itu adalah tonjolan klasik. Bintang-bintang di sana tidak seperti matahari kita. Mereka bergerak secara acak ke segala arah dan bidang. Ditambah lagi mereka semua bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi gravitasi di sana bekerja dengan sangat cepat dan hal ini membuat tonjolan bintang terlihat seperti bola atau elips. Karena mereka adalah yang pertama kali terbentuk, maka mereka memiliki bintang-bintang yang paling tua di galaksi kita. Tapi di sana juga terdapat beberapa tempat pembentukan bintang dan banyak bintang masif yang lebih muda yang usianya kurang dari 100 juta tahun. Ketika kita bergerak semakin jauh dari pusat, keadaan menjadi sedikit lebih tenang, bintang-bintang mulai berotasi secara seragam dan menjadi stabil. Saat ini bumi berada di salah satu lengan spiral Bima Sakti yang disebut lengan Orion, cukup jauh dari tonjolan galaksi. Di bagian lingkungan kita, bintang-bintang biasanya berjarak sekitar 4 atau 5 tahun cahaya. Artinya, sebagian besar galaksi sebenarnya hanyalah ruang hitam yang kosong. Lubang hitam yang kita cari dinamai bintang Sagittarius A. Masa lubang hitam ini sekitar 4 juta kali masa matahari. Ukurannya juga sekitar 51 juta kilometer, hampir sama dengan jarak antara Merkurius dan matahari. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini tidak menarik Bima Sakti ke dalamnya dan tidak akan memakan kita. Lubang hitam ini sebenarnya sangat kecil dibanding seluruh galaksi, jadi mereka hanya bisa memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Saat ini banyak bintang yang mengitari bintang Sagittarius A. Meskipun ia memancarkan energi yang sangat besar, kita tidak dapat melihat cahayanya dari bumi tanpa upaya ilmiah yang besar. Tapi mengapa kita tidak bisa melihat pusatnya sendiri? Tonjolan galaksi sangat terang, sehingga meskipun jaraknya 26.000 tahun cahaya, kita seharusnya bisa melihatnya bersinar terang di langit. Tapi kita tidak melihatnya. Ternyata itu semua karena debu luar angkasa, ada banyak debu di antara kita dan inti bintang, dan debu itu menyerap sebagian besar cahaya tampak. Kita hanya bisa melihat inti galaksi dengan menggunakan jenis cahaya lain, seperti inframerah dekat, sinar gamma, dan sebagainya. NASA memiliki foto-foto inti galaksi dalam berbagai jenis cahaya, dan foto-foto tersebut menunjukkan betapa terangnya pusat galaksi tanpa adanya debu yang menghalangi pandangan kita. Tapi tidak semua area terang terhalang oleh gas dan debu. Sebagai contoh, ketika kita melihat gugus padat seperti Messier 13, bintang-bintangnya sangat berdekatan sehingga tampak seperti bintik putih. Sebagian besar teleskop kita tidak bisa memisahkannya satu sama lain. Galaksi satelit M32, tetangga kita di dekat galaksi Andromeda, memiliki sekitar 84 bintang per tahun cahaya. Saking padatnya, bintang-bintang di sana bahkan tidak bisa dilihat oleh teleskop Hubble. Sebagai gambaran, tata surya kita memiliki panjang 2 tahun cahaya. Kita bisa melihat sekitar 168 bintang di luar jendela jika kita berada di sana. Bintang terdekat kita adalah Alpha Centauri, jaraknya sekitar 4 tahun cahaya dari matahari. Jika jaraknya hanya beberapa hari cahaya, bintang ini akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Jadi jika kita berhasil bertahan hidup di area bintang yang sangat padat, langit akan berwarna putih sepanjang hari.
Tapi, kecil kemungkinan kita bisa menemukannya. Semakin kita mendekati pusat Bima Sakti, peluang untuk menemukan kehidupan semakin kecil. Gravitasi bintang-bintang menjadi liar dengan gerakan yang kacau, sehingga nyaris tidak ada planet di sekitarnya. Di planet-planet ajaib itu, radiasi dari sinar kosmik meroket, ledakan supernova dan tabrakan bintang di dekatnya menjadi peristiwa sehari-hari. Dan semua gas di sekelilingnya pada dasarnya tidak memungkinkan untuk bernapas atau bahkan melihat dengan baik. Pada saat yang sama, ketika kita bergerak semakin jauh, jumlah bintang di sekitar kita juga semakin sedikit. Unsur-unsur yang sangat berguna bagi kehidupan seperti karbon, oksigen, dan besi diproduksi oleh bintang, jadi jumlahnya juga berkurang. Radiasi yang terlalu tinggi akan sangat buruk, tapi radiasi yang terlalu rendah berarti tidak ada cukup energi untuk mendukung reaksi kimia seperti fotosintesis. Itulah sebabnya jika ada kehidupan di luar bumi, kemungkinan besar kehidupan itu berada di suatu tempat di tengah-tengah galaksi yang berbeda. Tapi sebagian galaksi mendapatkan kecerahannya dari apa yang disebut inti galaksi aktif. Daerah ini merupakan daerah yang sangat energetik di pusat beberapa galaksi. Mereka bersinar jauh lebih terang daripada bintang-bintang yang bisa dibayangkan, meskipun sebagian besar hanya bersinar di bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Kecerahannya bukan berasal dari bintang, melainkan dari piringan akresi di sekeliling lubang hitam supermasif. Ketika materi perlahan-lahan jatuh ke dalam lubang hitam, materi tersebut berkumpul di sekelilingnya dan menciptakan piringan gas, debu, dan benda-benda lain yang berputar. Karena gravitasi dan gesekan di sana sangat besar, piringan ini memanas dan mulai memancarkan energi yang sangat besar. Selain itu, piringan ini berputar sangat cepat, hampir seperti kecepatan cahaya. Karena itu, tabrakan terjadi di sana setiap saat dan sangat dahsyat. Tabrakan tersebut melepaskan energi yang lebih besar lagi. Sebagian besar galaksi tidak memiliki AGN. Galaksi yang memiliki AGN seperti galaksi M87 di rasi Virgo disebut galaksi aktif. Ada juga berbagai jenis AGN seperti galaksi Seyfert, galaksi radio, dan yang terakhir pemenang kompetisi kecerahan ruang angkasa, Quasar. Bayangkan benda-benda yang sangat terang sehingga bisa melebihi seluruh galaksi tempat mereka berada. Quasar adalah tipe tertentu dari inti galaksi aktif, bentuk yang paling ekstrim dan bercahaya. Quasar merupakan bagian dari lubang hitam supermasif, lubang hitam terbesar di alam semesta kita. Quasar adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, mereka adalah piringan akresi paling terang di dunia kita karena lubang hitam raksasa yang memakan. Penemuan baru menunjukkan galaksi bisa melahap galaksi lain yang lebih kecil, hanya menyisakan sisa-sisa. Mungkinkah ini terjadi pada Bima Sakti, galaksi kita? Jika ya, apa dampaknya bagi penghuni bumi, termasuk kita? Mari kita cari tahu. Seluruh penemuan ini adalah kisah yang menarik. Bahkan sebelum Observatorium Rubin di Chili mulai beroperasi, observatorium itu tak sengaja membantu para astronom menemukan sesuatu yang benar-benar tak terduga. Pada bulan Juni, tim merilis gambar uji coba pertamanya, dan salah satunya menunjukkan pandangan mendalam ke gugus Virgo. Itu adalah kelompok besar galaksi terdekat yang telah dipelajari para ilmuwan selama bertahun-tahun. Tapi di pojok kanan bawah gambar itu, ada sesuatu yang tipis dan aneh, dan itu bukan aku. Ada jejak bintang kecil nan tajam membentang dari galaksi terkenal M61. Belum pernah terlihat sebelumnya. Sekarang M61 mirip galaksi Bima Sakti kita. Galaksi spiral berbatang ini punya lengan panjang yang melengkung lebar. Tapi meskipun bentuknya mirip, pusat M61 jauh lebih dramatis. Sementara lubang hitam supermasif di Bima Sakti duduk dengan tenang, seolah-olah sedang tidur, lubang hitam di M61 justru terjaga dan lapar. Ia melahap materi di sekitarnya dan memuntahkan aliran energi yang sangat kuat, menciptakan semacam badai galaksi yang menyebar ke seluruh galaksi. M61 telah dipelajari selama beberapa dekade, tapi kamera Rubin memang dirancang untuk nangkap hal-hal yang sangat redup. Itulah sebabnya sistem bintang baru ini tiba-tiba muncul. Rasanya seperti seseorang menyalain senter di ruangan gelap. Sekarang aliran ini sangat besar, panjangnya sekitar 50 kiloparsek atau kira-kira 163.000 tahun cahaya. Itu lebih gede dari ukuran seluruh Bima Sakti.
Kebanyakan aliran bintang di sekitar galaksi kita cuma berjarak ribuan tahun cahaya, jadi yang satu ini jauh lebih besar. Ilmuwan menduga jejak panjang itu asalnya galaksi Katai yang terlalu dekat dengan M61. Begitu galaksi Katai itu memasuki wilayah galaksi yang lebih besar, ia terperangkap dalam cengkraman gravitasinya. Perlahan, gaya pasang surut kuat mulai menarik dan meregangkannya jadi jejak bintang panjang yang samar. Akhirnya, galaksi Katai itu hancur akibat gravitasi M61. Ketika itu terjadi, galaksi yang lebih besar tampaknya merespons dengan ledakan pembentukan bintang baru sekitar 10 juta tahun yang lalu. Rasanya hampir seperti tabrakan itu membangunnya. Saat galaksi besar melahap galaksi kecil, ini merupakan cara utama galaksi seperti Bima Sakti dan M61 tumbuh dalam miliaran tahun. Tiap galaksi kecil yang jatuh jadi bahan bakar galaksi besar, menambah bintang dan gas, bahkan bisa memicu aktivitas lubang hitam pusatnya. Akankah Bima Sakti jadi galaksi itu? Kita punya tetangga jauh lebih besar, Andromeda, tapi sulit diprediksi apakah ia akan cukup lapar untuk melahap Bima Sakti. Phew, lega sekali. Lagi pula, mungkin aneh aliran M61 lama tak disadari. Cahayanya tidak redup, melainkan bercahaya setara 100 juta matahari. Sulit dilewatkan. Tapi ia berhasil melakukan trik ini dengan sembunyi di balik galaksi terdekat, sehingga sulit untuk mendeteksi aliran bintang yang terang. Untuk menemukannya, kita membutuhkan instrumen yang sangat sensitif dan teknik yang cermat. Setidaknya sekarang kita tahu bahwa galaksi raksasa bisa tumbuh dengan memakan galaksi yang lebih kecil, meninggalkan jejak panjang bintang-bintang sebagai buktinya. Para peneliti mengakui bahwa cukup mengejutkan struktur sebesar itu bisa tetap tersembunyi di sekitar galaksi terkenal selama ini. Dan tampaknya penemuan aliran M61 ini baru permulaan. Langit malam mungkin akan mulai dipenuhi dengan struktur-struktur baru yang terungkap. Jejak-jejak samar, galaksi yang terlupakan, dan sisa-sisa pertemuan kosmik kuno. Observatorium Rubin, pusat astronomi baru di pegunungan Chili. Nama lengkapnya Observatorium Vera C. Rubin, dinamai dari astronom penemu bukti kuak materi gelap itu nyata. Keistimewaan Rubin yakni teleskop pertama sejenisnya. Cermin raksasa, kamera sensitif, gerakan cepat, dan komputer canggihnya berteknologi mutakhir. Teleskop utamanya bernama Simons Observatory memiliki cermin 27 kaki dan menggunakan kamera LSST, kamera digital terbesar di dunia. Tapi kita akan membahasnya sedikit nanti. Selama 10 tahun, teleskop ini akan mengambil gambar yang sangat detail dari langit selatan. Teleskop ini akan memindai seluruh langit setiap beberapa malam menciptakan video timelapse berkualitas tinggi yang sangat besar, film terbesar tentang alam semesta yang pernah direkam. Film ini akan membantu para ilmuwan menemukan hal-hal yang berubah seiring waktu, seperti asteroid, komet, bintang yang menjadi lebih terang atau redup, dan bintang meledak yang disebut supernova. Untuk membuat timelapse raksasa ini, Observatorium Rubin harus menggunakan banyak teknologi baru. Beberapa bagiannya diciptakan dari nol, dan yang lainnya merupakan versi yang disempurnakan dari desain lama. Teleskop ini membantu ilmuwan mengungkap segala hal, baik yang terduga maupun yang tak terbayangkan. Meski begitu, Observatorium Rubin dibangun demi 4 tujuan utama: meneliti materi dan energi gelap, mendata objek tata surya kita, memetakan struktur Bima Sakti, serta mengamati objek yang bergerak atau berubah cahayanya. Semua pada teleskop ini, ukuran besar, kecepatan pindai tinggi, dan kamera sensitif dirancang untuk penemuan komprehensif di 4 bidang ini. Teleskop Rubin bukan yang pertama dengan cermin utama 8 meter, tapi ini yang pertama menyatukan cermin utama dan tersier dalam satu permukaan tunggal. Menyatukan kedua cermin tersebut adalah inovasi khusus yang membuat seluruh teleskop menjadi lebih ringkas. Karena hal ini, teleskop bisa bergerak lebih cepat dan siap untuk pengamatan berikutnya jauh lebih cepat. Kamera LSST milik teleskop ini adalah kamera digital terbesar yang pernah dibuat. Ukurannya kira-kira sebesar sebuah SUV dan beratnya sekitar 6.000 pon. Kamera ini memiliki susunan CCD raksasa dengan 3200 megapiksel. Satu foto aja dari Rubin begitu besar, sehingga kamu butuh sekitar 400 layar Ultra HD TV untuk menampilkannya. Ini juga merupakan teleskop besar yang bergerak paling cepat di bumi. Teleskop Rubin bisa berputar ke posisi baru hanya dalam 5 detik, dan langsung mulai mengambil gambar berikutnya.
Kecepatan ini berkat desain ringkas teleskop, cermin ganda, dan motor kuat. Sistem ini cepat menggerakkan serta menghentikan dudukan 220 ton tanpa getaran. Bahkan getaran kecil pun bisa merusak gambar. Jadi kestabilan ini adalah pencapaian besar. Ngomong-ngomong, kalau teleskop ini berputar dengan kecepatan penuh, kamu nggak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, Observatorium Rubin punya kombinasi yang langka. Teleskop ini bisa mengumpulkan banyak cahaya dan menangkap area langit yang sangat luas dalam satu gambar. Artinya, teleskop ini bisa mendeteksi objek-objek redup yang tersebar di wilayah luas tanpa perlu banyak gambar terpisah. Ditambah kecepatan luar biasa teleskop ini jadi cara sempurna buat bikin time-lapse ultra definisi tinggi Rubin selama 10 tahun tentang alam semesta. Menariknya, tiap gambar Rubin mencakup 10 derajat persegi langit. Luasnya setara 45 bulan purnama atau sekitar bola golf yang dipegang sejauh lengan. Hal keren lainnya, data dari Rubin akan langsung tersedia untuk para ilmuwan di AS dan Chili, serta untuk anggota program internasional In-Kind Rubin. Mereka akan bisa mengakses semuanya lewat portal online, jadi tidak perlu unduhan besar-besaran. Setelah 2 tahun, seluruh dunia akan bisa melihat data Rubin. Rubin juga akan memproses gambar-gambar baru setiap malam hampir secara real-time. Jika ada objek langit bergerak atau berubah, sistem mengirim peringatan dalam 60 detik. Ini membuat ilmuwan bisa merespons cepat dan mengarahkan teleskop ke peristiwa itu. Tiap malam, Observatorium Rubin menghasilkan 20 terabyte data dan mengirim 10 juta peringatan perubahan langit. Di akhir survei 10 tahun, Rubin akan menghasilkan 60 petabyte gambar mentah totalnya. Ini akan menjadi pertama kalinya begitu banyak informasi astronomi dibagikan kepada begitu banyak orang.